Asyhadu. Asyhadu. Tuh asyhadu. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah. illallah. Imam doa. Baik. Tapi di sini nggak ada yang Muslim. Jadi ini beliau Katolik, satunya Kristen, masuk Islam, dan mereka akan melangsungkan ikatan pernikahan pada sore hari ini. Kita akan mendatangkan tim dari KUA, Kantor Urusan Agama di Bekasi ini. Ceritanya gimana sih ini? Dari saya, Ya. keinginan saya sendiri. Bapak dulu. Keinginan saya, maksudnya saya selama di agama Katolik, Ya. saya nggak ngerti, saya nggak pernah masuk gereja, apa semua. Terus di lingkup kerja saya, tempat kerja, semua orang Muslim. Ya. Mereka, ya kayak damai aja mereka. Habis buka puasa, kumpul, ngobrol, apa semua. Saya jadi kayak orang sendiri. Terus yang saya ikutin kan, mereka tuh kayak damai, mereka sholatnya ada waktu-waktunya, mereka stop, mereka sholat. Kok enak ya ngeliat mereka. Sedangkan kalau kayak saya harus nunggu 1 minggu sekali, ya kan. Terus mulailah dengar-dengar. Nunggu 1 minggu sekali loh. Iya. Harus nunggu ya. Harus nunggu. Ini kapan ibadahnya gitu Iya. ya? Jadi kalau Tapi itu, enak nggak? Nunggu gitu enak nggak? enggak. Namanya menunggu nggak ada yang enak. Ustaz. Nggak ada enak. Iya. Jadi udah itu. Tapi kan enak nggak ibadah? kayak nggak ada Tuhan. Oh, kayak nggak ada tuh. Ya kan? Ini catat ini. Aku tuh berpikir kayak gue sah nggak ya, gue boleh sholat nggak ya? Tiap ada masalah tuh kayaknya pengen sholat, dia boleh nggak ya? Kayak, biar cuman istilahnya biar cuman ngumpet seorang diri, boleh nggak ya? Berarti kayak tenangnya cuman di saat istighfar doang, Pak Ustadz. Bismillah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, Dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Bung Fian beta mau tanya, Ya, hari ini ya, agamamu apa? Islam. Takbir. 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 Syukran. Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan bahwa tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah dan diibadahi dan diibadahi hanya Allah. hanya Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Nona bilang agama Nona apa sekarang? Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Imam. Imam doa. Imam doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi al-mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Muslim loh, Radit. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah muslim loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibaca agak kenceng. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Yohana Putri Tiara Sunoto, tempat tanggal lahir Wolowaru 23 Oktober 2001, pekerjaan mahasiswa agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini, Rabu tanggal 21 Ramadan 1447 Hijriah, 11 Maret 2026, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Yohana ikuti saya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi yang berhak diibadahi kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Ya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu alla asyhadu Ikutin aja ya. ya Asyhadu asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Itu udah muslim. Amin. Keren, alhamdulillah. Mbak Yohana Stefani, gimana ceritanya ini? Gak apa-apa, cerita saja. Apa yang mau diceritakan? Gimana ceritanya berkenan untuk bersyahadat pada hari ini? Pernah dimimpikan masuk neraka. Masuk neraka? Iya. Terus ada orang suara selain Islam, masuk neraka, gitu. Kapan mimpinya itu? Udah lama sih. Selain Islam masuk neraka? Iya. Yang ngomong kira-kira siapa itu? Suara itu? Suaranya menggema begitu? Iya. Dan mimpi itu masih teringat sampai sekarang? Masih banyak paku, banyak api gitu ya. Kita kan biasanya ada studi perbandingan ya tentang proses peribadatan di dalam Kristen, agama sebelumnya yang kakak anut itu, dengan Islam. Apa yang menjadi pembeda? Lebih khusyuk sih kayak. Lebih khusyuk. Kalau di Kristen sendiri kan pakai semangat gitu kan. Kalau kita lebih benar-benar menghadap Tuhan tuh apa sih ya? Lebih berasa gitu. Kalau bareng-bareng tuh kayaknya kurang, dulu merasanya begitu. Oh, kakak dulu gerejanya di aliran yang band itu? Iya, pakai. Oh ya, pakai band. Iya. GBI itu kan Gereja Betang Indonesia. Iya. Pakai band. Itu menurut kakak ibadah yang benar yang jengkrak-jengkrak pakai band begitu atau ibadah yang khusyuk? Ya sebenarnya kalau ibadah kan lebih ke kita sama Tuhan, jadi lebih khusyuan. Dan saya merasa ketika saya masuk Islam. Tapi untuk ibadah yang pakai band itu ibadah yang saat ini lagi hits, disenangi oleh anak-anak muda kan? Anak muda Kristen pada suka yang band-band kayak gitu.
Enggak sih. Ya kalau mungkin kayak semacam bukan ibadah mungkin iya untuk anak muda, tapi kalau saya sendiri gitu, kalau ibadah tuh pengennya yang benar-benar kusyuk gitu, yang benar-benar kita tuh merasa tenang dan bisa, mungkin dikatakan lah ya kalau dalam dulu itu bisa bicara langsung sama Tuhan gitu loh. Jadi lebih enak gitu. Dulu tuh kayaknya belum begitu, belum merasa begitu. Mbak Yohana, apa yang pernah disampaikan oleh Kak Esther? Beliau yang memaksa masuk Islam? Enggak ngasih arahan begitu? Enggak. Terus kemudian gerejanya sama? Sama. Oh sama. Jarang ke gereja sih. Udah jarang ke gereja. Kira-kira dari angka 1 sampai 100 kemantapan Mbak Yohana untuk hari ini bersyahadat itu berapa persen? 100. 100 ya? Allah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashadu. an la Allah. ilaha Ilaha. illallah Ilallah. wa ashhadu Wa asadu. anna Ana. Muhammadan Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Ashhadu Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Yohana Stefani, aku mau tanya hari ini. Aku mau tanya nih, Ustadz mau tanya hari ini. Agamamu apa nak? Islam. Takbir. 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 Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu wa ashhadu wa asadu wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah. selain Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Carlos, kamu udah muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji hanya milik Allah. Baik, Mas, ikuti setelah saya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ulangi dari awal ya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya bertanya
salaman dulu. Mulai hari ini, per detik ini, agamanya Pak Febri apa? Islam. Islam, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Bismillah, Masya Allah. Allah cintai. Cinta banget. Tau nggak? Orang yang dapat hidayah tuh orang yang dipilih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Asyhadu. Kita ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Aku bersaksi tiada yang layak disembah. Kita ulang ya. Aku bersaksi tiada yang layak disembah. Ikutin saya aja ya. Aku bersaksi tiada yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Mbak Astar sudah muslim. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nona Veli, Ustadz Kim mau tanya, hari ini agamamu apa? Islam. Takbir. Takbir. Sudah paham, berarti sudah menerima dalam hati, sudah ikhlas, mau taat,
mau jujur dengan diri sendiri, mau cinta dengan 2 kalimat syahadat itu? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu tangan kanannya Vena begini. Ini adalah hanya simbol tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah SWT. Ya. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Vena sudah muslim. Peluk dong. Peluk dong. Meli, sini dong Mel. Pelukan dulu dah. Sayang aku ini. Pelukan dulu deh. Lu nggak peluk Mel? Lu nggak peluk lo? Iya. Aduh. Iya udah sering. Deg-degan. Nggak ada yang harus deg-dekin. So please repeat after me. I bear witness that there is no other God besides one God Allah, and I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So let's do the same thing in Arabic, right? Inshallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Congratulations, welcome to Islam. Okay, mashallah, right? I bear witness that there is no other God besides one God Allah, and I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. As our Hafiz Akhlas always says, it is good for all of us to revive our shahada. Right, inshallah. So let's do that, inshallah, for the Arabic part of it. Sure. So please, everyone, right, especially obviously Brother Noor. So please repeat after me. Okay. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Congratulations. Welcome to Islam. Thank you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. How do you feel? I feel great. I've been looking forward to this, and I'm happy to be here. I bear witness that there is no other God besides one God Allah, and I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So let's do the same thing in Arabic, okay? Inshallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Congratulations. Allahu Akbar. Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam nomor 1403-MG-4 Romawi-2026. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.
Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Nomi Oprasinta Saputri, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 9 Mei 1987, pekerjaan pegawai negeri sipil, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Jumat, tanggal 21 Syawal 1447 Hijriah atau garis miring 10 April 2026 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya pelan-pelan. Ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Monggo bisa memberikan selamat untuk Mbak Nomi, mungkin pelukan hangat ya. Mbak, masih banyak. Semoga lebih. Ya Bu, makasih banyak ya Bu ya. Ya Bu, makasih Bu ya. Iya Bude, makasih Bude. Iya Bude. Iya, masalah Bude. Iya. Iya, jalan yang benar. Alhamdulillah. Pekerjaan petani, agama terdahulu, agama sebelumnya Katolik. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nyebutnya orang-orang saudara kita di timur itu nyebutnya kadang Karesten atau Karesteng begitu. Betul ya? Iya. Gerejanya gereja apa? GBI. Gereja Betel Indonesia. Gereja Betel Indonesia. Oh, jawabannya mantap sekali. Yes. Orang Nias. Ya. Halak kita atau Nias? Orang Nias. Bukan halak kita. Kalau halak kita itu kan orang Palembang. Oh, beda. Oh. Kalau Nias apa nyebutnya? Ononiha apa itu? Ononiha sama seperti ngomong halak kita. Oh, begitu. Mau tetap Karesteng atau mau masuk Islam? Udah pakai jilbab, mualaf dong. Iya. Oke. Nah, sebelum-sebelumnya juga kan kawan saya itu ada 50 orang. Dan itu Islam semua, nggak ada Kristen. Hanya saya sendiri Kristen. Jadi, hari-hari saya itu kayak ngikutin mereka dari omongan astagfirullahaladzim. Intinya omongan kalau Kristen kan harusnya oh puji Tuhan, haleluya. Kalau sekarang astagfirullahaladzim, alhamdulillah gitu-gitu kalau bersyukur. Jadi orang itu ngeledeknya gini. Nanti kalau kamu meninggal, Tuhan kamu nanya begini. Sebenarnya kamu ini Kristen atau Islam? Jadi saya, oh iya juga ya, hari-hari saya ngucapin astagfirullahaladzim, alhamdulillah, tapi saya statusnya masih Kristen. Dan mereka setiap hari itu nyuruh saya ngucapin syahadat
Oh. Tapi ngucapin syahadat itu ya namanya masih belum serius ya, itu masih di tahun 2024. Ya bercanda-bercanda aja gitu. Ya udah saya ucapin. Hafal sampai hafal. Sampai waktu itu sih masih hafal, tapi kalau sekarang udah agak berkurang ngucapinnya, Pak. Udah lama. Terus? Dan setiap ada acara nih seperti Yasinan, saya ikut. Dan sampai hafal. Sampai mereka ngajarin aku Al-Fatihah. Hafal Iya. Al-Fatihah. Kalau hafal sih enggak sih, Pak. Oh, iya. Tapi mungkin dikit-dikit masih bisa baca lah intinya. Sampai ikut terus, dan mungkin mereka effort banget ya. Mereka bikin baju, kasih baju, karena aku nggak tahu ya beli baju kayak gitu. Iya, dikasihin jilbab, pakaiannya harus kayak gini, dirapiin intinya. Jadi kayak udah kayak muslim banget intinya. Seneng ya? Iya, seneng. Jadi kayak nggak asing banget lah sama orang itu ya, kayak nggak asing. Nah, waktu mau lebaran, mereka ngajak sholat. Sholat Id. Ya nggak tahu, intinya sholat deh Pak, waktu malam tuh yang lama sholatnya. Oh, sholat taraweh. Oh, sholat taraweh. Iya, intinya kurang tahu soalnya kan Pak. Ikut nih sholat. Jadi pas sholat itu kan aku juga pakai apa namanya ya? Mukena. Iya, mukena. Ya ikut sujud. Iya, ikut sujud. Ruku. Jadi kata mereka kan, kamu nanti ikutin yang di depan aja ya. Ya yang namanya juga nggak pernah ya Pak ya, diajarin juga enggak kan. Ngikutin aja. Jadi gerakannya kan ada yang salah nih. Gerakannya pada salah. Pas pulang itu diledekin lagi. Kamu tahu nggak tadi waktu dia sholat tangannya kayak gini. Jadi aku malu waktu itu. Ya udah, nanti aku sah aja masuk Islam, aku bilang, biar bener-bener aku tahu gitu kan. Hanya memang waktu itu ceritanya bawaan masih bercanda-canda, yang namanya kita masih duduk di angkringan sambil ngopi-ngopi gitu kan. Jadi bawaannya masih bercanda-canda doang. Nah, waktu itu di tahun 2025 di bulan 9, mungkin karena jualan terus sebelumnya dan nongkrong, sakit. Yang sakit siapa? Saya. Oke. Saya sakitnya itu asam lambung, dan bukan hanya asam lambung sih waktu itu, ada juga intinya demam tinggi deh. Nah, di sekeliling saya itu bahkan di situ ada grup untuk orang Kristen, orang Yes juga. Nggak ada satupun yang nolong gitu loh, nggak ada satupun yang lihat. Nggak ada satupun? Enggak. Dan teman-teman saya tadi yang 50 orang itu, karena mereka ada yang kerja dan ada yang hari itu libur, pas saya chat, saya sakit, kayaknya nggak kuat lagi, aku bilang kan. Jalan aja udah nggak bisa. Jadi langsung mereka datang ke rumah saya waktu itu, ke kontrakan yang saya kontrakin itu. Dijemput, langsung dibawa ke mobil, bawa ke rumah sakit. Nah, waktu itu kan saya sendiri Pak, nggak ada keluarga juga. Jadi saya hanya ada pegangan sih, tapi nggak ada yang tahu kan, yang namanya juga hanya saya sendiri yang tahu. Jadi biaya, intinya saya dirawat berapa hari kemarin itu, biayanya itu mereka yang nanggung dulu, tanpa sepengetahuan saya. Mereka yang nanggung, ditanggung sama ibu yang punya kontrakan itu juga, sampai nginap dulu situ nungguin saya. Jadi salut. Sedangkan orang yang seagama sama saya, yang satu suku, nggak ada yang jenguk gitu loh. Jadi aduh, kayak asing aja gitu deh. Ya udah, jadi setelah berjalan kayak gitu, saya lebih niat lagi tuh masuk Islam gitu. Kayaknya saya nggak dibatasi waktu deh kalau saya Islam waktu, nggak setiap hari Minggu baru saya ada waktu ibadah, dan nggak harus saya libur atau izin sama kepala toko dulu baru saya bisa ibadah gitu. Dan apalagi di sana kan teman-teman saya Islam semua ya. Ya, jadi kok bisa mereka ya sholat kayak gitu, hafal, iri gitu kan. Kok mereka bisa ya ibadah 5 kali sehari gitu. Baratnya mereka lebih banyak bersyukur kepada Tuhannya, kenapa saya nggak bisa gitu. Dan saya pengen dekat kayak gitu juga. Coba Tuhannya berapa? Coba saya tanya. Tuhan Yesus, terus Allah, terus Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, berapa itu? Aduh, banyak banget. Anda nggak salah. Anda nggak salah. Nggak salah. Pokoknya dalam kekristenan sampai sekarang tuh masih belum jelas berapa Tuhannya. Kalau katanya Allah itu
bapaknya Tuhan Yesus. Terus? Tuhan Yesus itu anaknya Allah. Terus? Roh Kudus itu yang aku masih bingung. Apa itu? Gak ada yang salah. Sekali lagi, Ananda sebagai umat Kristen tidak salah. Karena sampai sekarang berapa jumlah Tuhan di dalam kekristenan masih belum jelas. Pilih mana? Tuhan yang banyak tadi atau Tuhannya satu? Saya milih yang satu, Tuhan aja lebih jelas gitu. Lebih jelas. Sekali lagi, Ananda pilih Tuhan yang banyak tadi itu atau Tuhan yang satu? Saya lebih memilih Tuhan yang satu, dan saya tahu itu lebih jelas Tuhan saya hanya satu. Saya tanya lagi, Ananda pilih Tuhan ya yang dia tidak selamat atau Tuhan yang memberikan keselamatan? Tuhan yang memberikan keselamatan. Kalau cerita yang selama ini didapat, Tuhan yang utama di dalam Kristen apa? Coba. Yang sering disebut. Tuhan Yesus. Oke, sudah clear ya. Terus Yesus ini pernah dapat cerita nggak? Dia mati. Ya betul, dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Logikanya gimana? Logikanya sih manusia pada berdosa semua. Manusia pada berdosa semua. Terus Yesus ini kan baik. Dia digantung di kayu salib, disiksa secara keji kejam biadab, ditusuk lambungnya sampai isi lambung itu keluar. Ya, terus kemudian dicambuk, ya kan? Dicambuk pakai, dikasih mahkota duri lagi. Mahkota duri, ya kan? Iya. Tangannya dipaku. Terus juga. Diracun, ya suruh minum racun dan lain sebagainya. Coba, itu merupakan penghinaan atau sebuah pengorbanan? Kalau itu sepertinya sebuah, mungkin karena dia bilang Tuhan Yesus itu turun ke dunia untuk untuk menggantikan yang berdosa. Kapan dia bilang? Waktu gimana ya ceritanya? Kalau waktu itu si pendeta cerita kayak gini, dia melahirkan, dia menurunkan anaknya yang satu-satunya ke dunia, anaknya yang tunggal, untuk mengampunin atau mengampuni ya, intinya dia menjadi salah satunya korban dalam hal itu. Siapa yang cerita itu? Pendetanya. Yesus nggak yang cerita itu? Bukan dong. Bukan. Sudah clear ya? Kan udah mati katanya. Pilih mana, Tuhan yang tidak selamat atau Tuhan yang memberikan keselamatan? Yesus selamat tidak dalam peristiwa penangkapan itu? Tidak selamat. Logika bermain bagaimana? Sebenarnya bertanya-tanya sih, kok dia nggak bisa selamat kalau dia itu anak Allah gitu loh. Ya, Ustadz Masud, silakan Ustadz. Ini pertanyaan Ananda itu sebenarnya dipertanyakan oleh mayoritas pemuda-pemudi di dalam kekristenan. Bahkan sampai jemaat-jemaat ini dengan adanya banyak mu'alaf sekarang, orang bersyahadat di sana, pada bersyahadat sekarang dan memberikan kesaksian tentang logika akal sehat, tentang logika berpikir, memicu banyak jemaat itu bertanya kepada pendeta, dan pendeta itu senantiasa menjawab, cukup imani saja, jangan kau banyak bertanya, imani saja. Pernah dengar gitu nggak? Iya. Dan logikanya gini ya, kan katanya dia meninggal setelah 3 hari diangkat ke surga, habis itu dia turun lagi tuh. Lah kenapa waktu dia disiksa nggak diangkat aja? Kayak gitu kan, masih bertanya-tanya apa gara-gara dia mau ngampunin dosa seluruh umat Kristen gitu atau gimana sih? Masih bingung dalam hal itu. Habis naik turun lagi dia mewujudkan wujudnya di sama muridnya yang 12 orang. Sempat ditanyakan kepada pendeta kayak gitu? Nggak sempat sih, hanya dia ngasih tahu kalau
Waktu setelah 3 hari dia diangkat ke surga, dia turun lagi. Dan Tuhan Yesus tuh ngomong sama murid-muridnya, aku ini Tuhanmu, lihatlah, coba celupin tangan kamu di lubang paku ini gitu. Nah, Karesteng ini. Tapi anehnya, kok waktu disiksa dia ini ya nggak diangkat gitu? Logika kan ya? Iya. Logika berpikir. Kok bapaknya nggak ngangkat dia, kalau dia anak satu-satunya, kok dia biarin anaknya disiksa? Nah, logika kayak gini, kalau Ananda bawa ke pendeta terus bertanya, jawabannya nanti nggak usah banyak bertanya, cukup imani saja. Begitu. Inilah yang menjadi persoalan banyaknya orang-orang jemaat Kristen, saudara kita Kristen saat ini bertanya kepada pendeta-pendeta. Karena apa? Karena logika manusia ini dibekali logika. Iya. Logika berpikir nih. Yang akal sehat ini bermain dia, tetap berputar ini. Yang kita makan, dapat asupan makanan dan minuman untuk memberikan nutrisi kepada otak. Sementara otak ini tetap bekerja, selama itulah akan bertanya-tanya. Nah, Ananda mau bersyahadat, kenapa tidak takut? Tidak takut? Iya, kan banyak yang takut, nanti saya dimarahi orang tua, nanti. Saya udah ambil resiko, bagi saya itu agama itu bukan keturunan, bukan warisan juga. Selagi kamu bisa memilih, oh ini hal baik, ya udah kamu berhak untuk memilih. Apalagi kamu udah lepas dari umur 18 tahun. Masya Allah. Terus orang tua ini memperbolehkan tidak? Kalau dari pihak bapak sendiri itu nggak memperbolehkan. Dia sampai bilang, anggap saya udah meninggal dan aku anggap kamu sudah bukan keluarga. Dan itu udah resiko bagi saya. Ya udah kalau memang kayak gitu. Tapi kalau saya mah tetap menganggap dia sebagai bapak saya. Ya betul. Masya Allah, harus begitu. Walaupun Ananda nanti ini sudah muslimah ya, harus tetap jangan pernah kurangi rasa hormat kepada orang tua, kepada bapak ibu. Kalau perlu tambahkan rasa hormat, kasih sayang kepada orang tua. Tetapi kalau soal akidah ya, soal akidah ini adalah harga mati. Ini persoalan akhirat ya, persoalan akhirat yang ini kita tidak boleh ikut orang tua. Hanya persoalan agama, persoalan agama. Tapi kalau urusan kasih sayang, kehormatan, berikan kasih sayang dan kehormatan setinggi-tingginya kepada orang tua. Itu Anda pasti sudah tahu itu ya. Seandainya Yesus Kristus ini dianggap oleh saudara kita Kristen bukan Tuhan, selesai. Dunia ini sudah selesai, begitu. Tapi ini irisannya di sini. Yesus Kristus di dalam Kristen dianggap sebagai Tuhan, sementara di Islam Yesus Kristus ini dianggap sebagai Nabi yang dihormati, Nabi yang mulia, dia orang soleh. Nah, sementara kalau dia ditaruh di dalam sisi ketuhanan ini tidak memenuhi unsur sama sekali. Termasuk di dalam Alkitab ini Yesus Kristus sama sekali tidak pernah dia menyampaikan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak pernah ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. Di Alkitab sebalik nggak pernah ada. Begitu. Jadi inilah irisannya di sini. Kalau memang Yesus itu sebagai turun ke dunia dan siap untuk menjadi korban penebusan dosa. Iya, penebusan dosa. Kan gitu, menebus dosa. Lalu kenapa dia ketika akan ditangkap itu ketakutan dan berdoa kepada Allah? Ya. Sudah tahu belum ceritanya? Sudah pas jam 3 malam kan. Jam 3 subuh nggak sih dia ditangkap? Dia berdoa di batu dulu sambil menangis darah. Tahu sudah ini. Sudah tahu dia. Nah, tadi saya bandingkan. Nggak perlu buka Bible berarti. Iya, tadi saya bandingkan gini. Coba bandingkan dengan pahlawan-pahlawan kita waktu perang 10 November di Surabaya. Mereka siap mati padahal pakai bambu runcing. Ya kan? Pakai bambu runcing menghadapi tentara sekutu pakai senjata lengkap, pakai pesawat tempur, kapal perang, pakai tank,
membaca. Lah, mereka dengan pakai Allahu Akbar, mereka menyerbu kok, nggak takut mati, malah lebih seneng mati. Lah ini yang namanya Yesus katanya penebus dosa, dia berkorban untuk menebus dosa manusia. Lah kalau memang dia itu siap berkorban menebus dosa manusia, seharusnya kan waktu mau ditangkap dia malah kan, wah, silakan aku kamu tangkap, kan gitu seharusnya. Silakan kamu salib. Tapi malah tidak, dia berdoa kepada Allah. Nah, selesai acara bedah buku, Pastor Franz Dahler ini mendekati saya. Ya, nah salaman dengan saya, ngomong-ngomong, terus saya ngomong, Pastor Franz, tadi Pastor ngatakan Pastor nggak boleh menikah, tapi Pastor Franz menikah. Sekarang sudah nikah. Nah, di antaranya yang perlu saya tanyakan sama Pastor, bisa jadi sekarang kan belum sunat Pastor ini. Mohon maaf ya, belum sunat. Bisa jadi besok sunat. Apa jawaban Pastor? Dengan wajah cerah, saya pikir dia mengelak, tapi enggak. Pastor katakan sunat itu higienis dan menyehatkan. Saya sarankan pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Terus saya melanjutkan bertanya, kalau Pastor Franz Dahler ini menyuruh pemuda-pemuda Kristen sunat, terus Pastor sendiri kapan sunat? Jawabannya, saya kan sudah tua. Nah, sudah tua. Yang muda-muda aja yang sunat. Nah, akhirnya saya nimpali lagi Pastor Franz Dahler. Kalau pemuda-pemuda Kristen itu sunat, maka Yesus tidak berguna lagi bagi mereka. Ya, mereka tidak bisa masuk surga. Kaget dia, wajahnya merah. Anda mengatakan itu, apa argumen dan dasar Anda? Nah, saya jawab, kan pada Galatia pasal 5 ayat 2 Paulus kan mengatakan, aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Wah, wajahnya tambah merah, dia mengatakan, apa itu Paulus? Persetan itu Paulus. Pokoknya sunat itu higienis dan menyehatkan. Saya sarankan pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Oh, saat itu saya kaget, dia ngomong masalah Paulus. Saya kan, loh, Pastor Franz, menurut keyakinan Kristen, Paulus itu kan rasulnya Yesus. Dan surat-suratnya Paulus itu kan masuk menjadi bagian dari kitab suci Kristen. Kok Anda menolak? Ya, betul. Kan gitu. Lalu dia menimpali lagi, persetan itu Paulus, pokoknya balik lagi. Sunat itu higienis dan menyehatkan. Sunat itu higienis dan menyehatkan. Mengapa kok dilarang untuk sunat? Iya, di Alkitab. Kan gitu. Kenapa kok dilarang? Padahal seharusnya dan mustahil hukum Tuhan pencipta alam itu bertabrakan. Menurut kitab suci dilarang, tapi ternyata kalau sunat itu menyehatkan. Kan ini kan hukum dari Tuhan. Iya. Mustahil bertabrakan. Berarti ada yang tidak benar. Sudah itu kan lancar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan terlalu panjang-panjang aja Pak, soalnya belum lancar banget sih. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna gimana? Asyadunya juga salah, Ustaz. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi saya.
Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah. illallah. Ya, diulangi lagi. Asyhadu Asyhadu. Bukan asyhadu. Kalau syahdu kan asyhadu. Iya. Allah ilaha. Nah, diulangi lagi. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, coba diulangi yang wa asyhadunya ya. Wa asyhadu alla ilaha. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bisa kan? Mulai awal. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Asyhadu Bukan asyhadu, asha. Iya. Asyhadu. Tuh asyhadu lagi. Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Wa asyhadu lagi ya. Wa asyhadu. Asyhadu gitu. Asyhadu. Wa asyhadu Ya. Anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Bisa ya? Insyaallah bisa, Pak. Artinya udah tahu kan? Aku bersaksi tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Coba ngomong sendiri. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad dan Rasul. Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Bisa kan? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Iya. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Iya. Yang bahasa Arabnya lagi. Asyhadu. Ulang Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, bisa gini loh. Ayo lagi diulangi. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Loh, yang awal tanpa wa. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bisa cukup ya. Ayo. Ya. Yes, dimulai. Bismillah, bisa baca bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Nah, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah. Ya, saya kira udah cukup ya. Bisa. Nah, belajar lagi ya. Nah, terus nanti belajar doa-doa sholat sama prakteknya. Kalau prakteknya sudah tahu kan, tinggal doa-doanya ya. Tapi kata orang setiap sholat itu
kan ada 5 kali sholat ya Pak. Iya. Gerakannya itu beda-beda. Enggak, sama semua. Sujudnya juga sama. Sama sujudnya. Rokaatnya yang berbeda. Niatnya yang beda. Bukan niatnya yang beda. Jumlah rokaat aja. Jumlah rokaatnya. Jadi memang waktu berarti ini diajari usoli itu ya. Usoli. Enggak sih Pak, kemarin itu kan saya cerita kan sama anak-anak toko. Jadi mereka ngomong, nanti kalau kamu sholat, kan sholat sahur beda niatnya. Jadi niatnya yang mana nih? Aku bilang. Jadi penasaran. Azan juga beda niatnya. Mana niatnya lagi? Aku bilang kan. Wah. Masih bertanya-tanya. Nah, jadi sholat itu memang ada 5 waktu. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ya niatnya sholat, ya niat sholat itu sudah.